Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Mahasiswa penempuh mata kuliah pengembangan pembelajaran IPA yang terbelajar, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan tentang persiapan UTS untuk mata kuliah pengembangan IPA ini. Sebelum kita mulai, kita buka dulu dengan doa. Berdoa disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga berkah. Berdoa cukup. Baik, mahasiswa penempuh mata kuliah pengembangan pembelajaran IPA, kegiatan UTS untuk mata kuliah pengembangan ini akan dilakukan pada hari Selasa, tanggal 27 Oktober pukul 11.30 sampai 13. Sistematikanya yaitu nanti soal akan ditampilkan 30 menit sebelum ujian berlangsung, sehingga nanti pukul 11 soal sudah bisa diakses. Kemudian nanti jawaban bisa diketik soft file dalam bentuk Microsoft Word atau PDF. Kemudian dikirimkan kembali ke si pedar maksimal 30 menit setelah ujian berakhir, yaitu pukul 13.30. Kemudian mahasiswa dilarang bekerja sama. Nanti jika ada jawaban yang sama dalam bentuk apapun ya, nanti akan terbukti kerjasama tersebut, maka hasil pekerjaannya tidak akan kami koreksi. Ada berapa soal yang akan diujikan? Berikut kisi-kisinya. Ada 3 soal yang akan diujikan di UTS. Yang pertama yaitu tentang model dan pendekatan pembelajaran. Nanti jawabannya disesuaikan dengan RPP yang telah teman-teman kembangkan, yang sudah dibagikan per subtema-subtema tersebut yang sudah teman-teman buatkan RPP-nya yang di pertemuan terakhir 6 ke 7 itu. Kemudian pertanyaan kedua juga masih sama, berhubungan dengan RPP yang dikembangkan secara individu, tapi lebih spesifik ke media dan sumber belajarnya. Dan terakhir tentang penilaiannya. Jadi hanya ada 3 soal. Yang soal pertama yaitu tentang model dan pendekatan, soal kedua adalah media dan sumber belajar, dan soal ketiga tentang penilaian. Selamat melakukan UTS. Sukses untuk teman-teman semua. Semoga nilainya maksimal. Kemudian kami akan konfirmasi untuk tugas pertemuan ke-6 dan ke-7 yang sudah dikumpulkan. Untuk kelas A, ada 1 mahasiswa yang belum mengumpulkan, yaitu atas nama Darwinto Amirullah. Untuk yang lain, insya Allah sudah lengkap. Begitu juga untuk kelas G. Kelas G juga sudah lengkap untuk pengumpulan pertemuan ke-6 dan ke-7. Nah, bagaimana untuk pertemuan kita setelah UTS? Pertemuan kita setelah UTS, kita sudah mulai melakukan proses simulasi. Proses simulasinya disesuaikan dengan, sebentar kami ganti. Baik, kita akan melakukan UTS. UTS akan selesai tanggal 7 November. Kemudian setelah UTS, materi kita sudah masuk ke simulasi. Nah, personil-personil yang akan melakukan simulasi pada pertemuan pertama yaitu untuk kelas A ada Agus Hadi Pratama, Heza Yufinata, Devi Murtianasari, Fatma Puji, Nuria Soliha, Siska Ayu, Siswirini, Ananda Rizal, dan Krisnawati. Kemudian untuk kelas G ada Tita Firani, ada Lintang Salsabila, ada Dewi Kunti, ada Sri Wahyuningsih, ada Dian Anggraini, ada Melinia Andriani, ada Aini Mestika Budi, Enggar Dwi, dan Wahyu Ardani. Nah,
ke-9 atau ke-18 mahasiswa ini silahkan melakukan proses peer teaching selama kurang lebih 20 menit sesuai dengan RPP yang sudah dibuat. Harus ada kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Kemudian boleh melakukan proses pembelajarannya melalui daring, misalkan dengan menggunakan aplikasi Zoom, kemudian minta tolong untuk teman-temannya menjadi siswa. Kemudian saat proses mengajar melalui Zoom seperti ini, bisa diperlihatkan kegiatannya pembelajaran daring. Dan kalau misalkan mau luring, misalkan tetangganya ada yang SD, kemudian mau praktek dengan ada siswanya, kami juga persilahkan. Pokoknya bebas, yang penting latihan mengajar dengan RPP yang sudah dibuat. Nah, nanti kalau sudah membuat video pembelajaran, H-1 kalau untuk kelas A itu kan tanggal 12, untuk kelas G tanggal 13. Lah H-1 kelas A itu berarti tanggal 11 November. Harap segera dikirimkan ke email H-1 ya, 11 November, dan H-1 untuk kelas G 12 November. Hasil dari rekamannya dan RPP finalnya mohon dikirim ke email untuk nanti kita masukkan ke Sipedar dan dianalisis atau dimasukkan oleh teman-teman lain sebagai kegiatan perkuliahan pertemuan ke-9. Kemudian ini kita akan mencoba kembali membantu satu RPP lagi untuk memastikan kalau besok saat maju atau saat membuat simulasi itu RPP yang digunakan itu sudah yang paling bagus. Jadi nanti yang di pertemuan ke-6 dan ke-7 itu dievaluasi sendiri, kemudian dipastikan sudah maksimal saat dikumpulkan ke kami. Ini kami contohkan satu RPP milik Dian Anggraini. Masukan ini bisa diimplementasikan untuk teman-teman semua. Yang pertama, pastikan ada kesinkronan antara indikator dan tujuan pembelajaran. Ini indikatornya ada 1, 2, 3, 4. Maka pastikan tujuan pembelajarannya juga 4. Pastikan sinkron. Yang pertama yaitu tadi tentang IPA. Cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungan. Oke, sudah ada di nomor 1. Nomor 2, melaporkan cara hewan. Sebentar. Ini maksudnya melaporkan apa ya? Melaporkan pengamatan. Menyajikan karya tentang cara makhluk hidup. Nah, karyanya itu apa? Mungkin melaporkan pengamatan ya, nanti ditambahkan. Jadi kalau melaporkan cara hewan, apa yang dilaporkan? Pengamatan terkait cara hewan mungkin yang dimaksud. Melaporkan pengamatan tentang mungkin cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Berarti nanti di tujuan juga sama. Hasil pengamatan. Cara hewan. Baik, sebetulnya di tujuan pembelajaran bisa dispesifikkan lagi yang dimaksud hewannya itu apa. Misalkan yang menyesuaikan diri mungkin ya, ini belum lihat di bawahnya, mungkin hewan. Di sini hewan apa? Coba kita cek dulu. Nah, mungkin ini.
Haine. Yang dimaksud adalah hewan haine. Hine ya tulisannya. Haina. Nah, kalau yang dimaksud hewan haina itu sendiri nanti di tujuan pembelajaran itu bisa dispesifikan, mampu menganalisis cara hewan haina menyesuaikan diri, karena indikator itu kalau diturunkan ke tujuan pembelajaran kalau bisa sudah lebih spesifik lagi karena sudah menjadikan turunan. Jadi tidak abstrak gitu ya. Cara hewan itu kan hewan banyak sekali. Lah yang akan dibahas pada pertemuan kali ini hewan apa? Bisa disampaikan di sini, misalkan cara hewan tadi haina, atau nanti hewan apa yang akan dimaksud di sini dituliskan. Karena tadi di langkah-langkah juga masih abstrak hewan apa yang dimaksud. Kemudian bahasa Indonesianya tentang pertempuran Ambarawa. Oke. Kemudian saat di tujuan pembelajaran, pastikan tujuan pembelajarannya sudah mengandung unsur ABCD, audience, behavior, condition, and degree. Kita cek audience, behavior, condition, and degree. Sudah ada audience, behavior, condition, and degree. Sudah ada audience, behavior, condition, and degree. Sudah ada. Oke, ABCD-nya sudah ada semua. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan saintifik. Model pembelajaran yang digunakan adalah model pembelajaran tipe NHT, Number Head Together. Oke, di pendahuluan yang pertama harus mengucapkan salam, oke. Berdoa, menanyakan kabar, menyanyikan lagu nasional. Nah, di sini juga perlu dijelaskan spesifik lagu nasional apa yang akan dinyanyikan. Kemudian sebetulnya ini kan untuk meningkatkan sikap nasionalis seseorang ya. Lah, untuk benar-benar terimplementasi sikap nasionalis tersebut, maka jangan hanya sekedar menyanyikan lagu, tapi setelah menyanyikan lagu itu juga ada perlu penyampaian pesan-pesan moral yang terkandung di dalam lagu agar benar-benar nasionalis. Kan sebetulnya kita nyanyi itu juga tidak selamanya langsung tumbuh nasionalisnya, itu kan tidak. Tetapi nasionalisme itu bisa tumbuh kalau ada pesan-pesan moral yang disampaikan. Misalkan menyanyikan lagu nasional, misalnya ini Indonesia Raya. Nah, di lagu setelah menyanyikan, di bawahnya disampaikan. Guru menyampaikan pesan moral yang terkandung dalam lagu tersebut. Misalkan pesan moral dari Indonesia Raya itu apa? Itu disampaikan. Misalkan Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Nah, mungkin rasa kecintaan. Rasa kecintaan terhadap Indonesia diwujudkan dengan apa misalkan. Itu nanti disampaikan biar tidak hanya sekedar menyanyi, tetapi di balik nyanyi itu juga terdapat pesan-pesan moral sesuai tujuan. Atau sebetulnya nggak harus lagu nasional, bisa juga untuk memotivasi itu nyanyi lagu-lagu yang berhubungan dengan materi yang akan diajarkan, atau tepuk-tepuk dengan materi yang akan diajarkan, misalkan untuk semangatnya, itu juga nggak apa-apa.
Terus kalau di sini memeriksa kerapian, harapannya juga nanti sikap kerapian itu juga dinilai dalam penilaian aspek sikap. Kemudian, guru memberikan motivasi dan menyampaikan tujuan pembelajaran. Nah, di sini disampaikan cara memotivasinya itu dengan apa? Terus spesifik juga tujuan pembelajarannya itu apa disampaikan. Jadi jangan abstrak. Kemudian tiba-tiba menjelaskan pentingnya sikap peduli dan santun yang akan dikembangkan. Bagaimana mengembangkannya, bagaimana menjelaskannya, itu dijelaskan, jelaskan spesifik. Berarti ini sepertinya penilaiannya tentang peduli dan santun. Kita cek ya penilaiannya dulu. Nah, ini sudah bagus ya, ada integrasi. Penilaian sikapnya sebetulnya sudah terintegrasi dengan kegiatan pembelajaran peduli dan santun. Tadi di atas juga peduli dan santun, tapi pastikan integrasinya seperti apa, implementasinya seperti apa saat mengajarkan peduli dan santun tadi, karena di sini masih abstrak. Menjelaskan pentingnya peduli dan santun, cara menjelaskannya gimana, itu jelaskan secara spesifik. Misalkan saja langsung saja ke kegiatan, misal nanti ada presentasi gitu ya, siswa mempresentasikan hasil pekerjaannya kepada teman lainnya. Nah, itu bisa dinilai santun. Santun apa? Santun dalam menggunakan bahasa yang sopan, santun dalam menyampaikan materi. Itu juga bisa santun, sehingga bisa langsung disampaikan di kegiatannya. Pembiasaan literasi untuk mendiskusikan literasi yang dilakukan. Ya, memang di lapangan harus ada literasi, tapi kalau sudah seperti ini juga pastikan ya terimplementasi. Misal seolah-olah menanyakan, tadi sebelum Bu Guru masuk, kamu baca materi tentang apa literasinya, bisa di-sharingkan gitu. Berarti kalau kayak gitu harus disetting siswanya seolah-olah sudah ada yang membaca. Kemudian Mbak dapat tadi ya, ini Dian ya. Ini kan model pembelajaran yang dipilih itu kan tentang NHT ya, number head together. Tapi kita belum tahu nih Mbak Dian itu besok prakteknya mau luring, ngejak anak-anak di rumah, atau mau daring, ngejak teman-teman kelas tapi melalui Zoom. Itu bagaimana? Pertimbangkan apakah bisa menggunakan NHT. Kalau NHT itu kan identik dengan yang siswa diberi nomor di atas, kemudian setiap kelompoknya nanti yang dipanggil nomornya, misalkan setiap kelompok ada 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, coba nomor 2 maju, gitu. Nomor 2 dari seluruh kelompok majulah. Kalau siswanya sedikit, itu bisa diimplementasikan enggak. Kalau enggak, nanti bisa diganti yang sekiranya memungkinkan Mbak ini mengimplementasikan di masa seperti ini. Kalau di kelas luring itu gampang, temennya ada 40, bisa dibagi banyak kelompok gitu ya, dan mengasihkan kalau dipraktekkan. Tapi kalau seperti ini susah sepertinya mencari siswa banyak gitu, nanti perlu dipertimbangkan lagi. Kemudian guru memberikan rangsangan atau stimulus dengan menggunakan gambar cara hewan menyesuaikan diri. Lah ini gambar apa? Itu juga perlu disampaikan. Coba kita lihat di bawahnya ada gambar enggak? Nah, gambarnya belum ada. Maka bisa disampaikan di bawah narasi tadi atau dituliskan terlampir tapi gambarnya ditampilkan agar jelas. Pokoknya kalau RPP itu harus detail. Jadi dengan melihat RPP yang dibuat itu kita udah bisa bayangin apa yang akan dilakukan.
Kalau seperti ini masih abstrak ya, gambarnya apa gitu, masih perlu dipertanyakan. Gambarnya dilampirkan. Nah, ini sebetulnya malah lebih bagus, Mbak. Kalau tadi ada peduli dan santun ya, kalau ini malah langsung sudah ada sikapnya. Sikap yang ditimbulkan adalah sikap rasa ingin tahu. Bisa tadi pedulinya dihapus saja kalau susah mengintegrasikan, pedulinya diganti sikap rasa ingin tahu. Sehingga secara tidak langsung, kapan mbaknya ini menilai rasa ingin tahu itu saat melakukan kegiatan nomor 3 ini. Kan sikap rasa ingin tahu juga termasuk sikap. Ini pastikan terimplementasi juga ya, membuka buku misal. Berarti pastikan siswa-siswanya besok sudah memiliki buku. Kemudian ini materinya teks bacaan tentang hyena adalah hewan paling pintar di dunia. Ini juga tolong dilampirkan untuk memastikan kepada kita bacaannya tepat gitu. Dilampirkan di bawahnya ini. Tidak hanya hewan yang mempertahankan diri untuk memperjuangkan negara juga butuh perjuangan untuk. Nah, ini juga teman-teman yang lainnya bisa mencontohkan. Ini bagus ya. Tadi kan sebetulnya kalau di tujuan pembelajaran seolah-olah itu nggak ada hubungannya gitu sama cara hewan menyesuaikan diri dengan bahasa Indonesia pertempuran ambarawa. Tapi di sini Dian itu sudah bagus bisa mengintegrasikan, inilah yang disebut dengan pembelajaran tematik. Bagaimana dia menghubungkan antara materi yang satu dengan materi yang lain. Ini bagus. Tadi hewan itu juga menyesuaikan diri. Perjuangan juga untuk mempertahankan diri itu juga butuh suatu perjuangan dalam kemerdekaan. Nah, nanti salah satunya yaitu melalui ada namanya kegiatan pertempuran ambarawa. Bagus. Tapi NHT-nya ini ya nanti yang perlu dipastikan. Nah, ini kan sudah membahas pertempuran ambarawa. Kenapa terus kemudian balik lagi ke cara hewan mempertahankan diri? Ini mungkin nanti saja diselesaikan dulu semua IPA-nya. Selesai ngomong IPA baru dikasih ini kesimpulan ini. Itulah salah satu contoh hewan mempertahankan diri. Begitu juga negara kita saat dijajah kita juga perlu memperjuangkan untuk mampu bertahan ya. Tapi selesaikan dulu. Ini kan terus bahas pertempuran ambarawa, balik lagi ke hewan. Hewannya diselesaikan dulu biar nanti apa ini yang dimaksudnya. Oh, nah ini kemudian guru mengingatkan kembali efek. Kan balik lagi setelah selesai hewan setelah selesai hewan masuk ke pertempuran ambarawa, setelah pertempuran ambarawa masuk ke hewan, masuk ke pertempuran ambarawa. Ini mungkin diselesaikan dulu baru bahas pertempuran ambarawa ya Mbak ya. Jadi lebih tertata. Oh ini santun, memanggil nomor boleh. Berarti yang lebih kepada itu tadi peduli, memberikan apresiasi untuk mempresentasikan hasil diskusi. Oh ini juga peduli juga bagus. Ini ya. Jadi nanti rasa ingin tahunya bisa ditambahkan juga ya ke sikap. Oke, bagus. Nah, di sini sebetulnya ini kan menyimpulkan ya refleksi operasi menjaga kebersihan. Nah, hal yang harus dilakukan saat penutup adalah refleksi, kemudian evaluasi, jadi menilai gitu ya. Jadi evaluasi misalkan kerjakan soal atau misalkan soal itu bisa jadi PR gitu. Itu disampaikan terus ini sudah memberikan pembelajaran selanjutnya yaitu tentang apa. Itu nanti disampaikan. Kemudian
Operasi semut boleh sebelum penutup itu ditambahkan tentang pesan moral. Jadi menyampaikan pesan moral yang dapat diambil setelah melakukan pembelajaran ini yaitu misalkan tadi pesan moralnya itu untuk mencapai cita-cita kita juga perlu perjuangan misalkan. Apa yang harus kamu lakukan untuk nanti biar sukses, itu juga bisa dihubungkan menjadi pesan moral. Oke. Ini nanti penilaiannya tadi membuat peta pikir, pengetahuannya oke, cara ini sudah bagus ya, soal pengetahuannya sudah ada jawabannya, tinggal penskoran. Kalau soalnya seperti ini, aku dapat 100, gimana caranya tambahi penskoran. Terus tadi kalau rasa ingin tahunya mau dinilai, tambahkan di sini. Pengayaan dan remedial boleh dilakukan. Terus tadi yang belum terlihat itu keterampilan ya. Keterampilannya itu ini oh ya ini aspek keterampilan yang mau dinilai. Oke, udah ada rubriknya. Siswa menuliskan jawaban aspek. Oke, ini contoh penilaian keterampilan ya, teman-teman yang lain nanti bisa disesuaikan. Baik Mbak Dian, secara garis besar ini sudah bagus. Tadi masukan-masukannya dan poin-poin penting yang perlu diperhatikan mungkin bisa diperhatikan untuk teman-teman yang lain. Mungkin itu dulu. Nanti ada kesempatan lain kita bantu koreksi untuk teman-teman yang lain. Tetap semangat, lakukan yang terbaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.